Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bunga. Ya. Bunga itu adalah suatu struktur yang specialized, artinya struktur yang terbentuk secara khusus di bagian angiosperma yang tujuannya untuk sebagai alat reproduksi, artinya alat perbanyak diri. Jadi memang ini salah satu keunikan dari tumbuhan angiosperma adalah dia memiliki bunga. Ya, memang pada gymnosperma juga ada bunga, tetapi bunga yang lebih sering kita lihat itu adalah pada angiosperma. Nah, dengan bunga ini sebenarnya tumbuhan tumbuhan spermatopita itu berkembang biak. Ya, walaupun juga bisa sebenarnya berkembang biak spermatopita itu misal melalui pencangkokan misalnya, ya bisa, ya itu salah satu kelebihan dari spermatopita. Tapi secara umum ya, secara alami mereka berkembang biak itu dengan dibantu oleh adanya bunga. Nah, bunga ini macam-macam bentuknya ya. Anda lihat di alam macam-macam, misal bunga kembang sepatu, bunga kertas misalnya, yaitu beda-beda bentuknya. Tetapi secara umum dia memiliki yang namanya putik dan benang sari. Nah, memang ada bunga yang terpisah, jadi hanya ada putik, hanya ada benang sari, ya, terpisah. Tapi ada juga yang dalam satu bunga itu keduanya ada. Nah, berikut yang saya akan jelaskan secara umum. Jadi pada satu bunga yang dapat dikatakan secara umum terdapat keduanya, ya. Walaupun dengan bunga yang lain yang terpisah, ya kelaminnya terpisah itu mirip seperti ini juga pola penyerbukannya. Nah, secara umum kan kita lihat seperti ini bagian bunga ya. Bagian bunga itu ada stamen istilahnya, kemudian ada pistil. Nah, stamen ini terdiri dari antheridium ya, antheridium, kemudian ada filamen, batang di sini. Ya. Antheridium dan ada batang. Antheridium itu sebenarnya alat reproduksi jantan atau kita sering katakan serbuk sari. Kemudian ada namanya ini ya, yang kita sebut dengan benang sari. Jadi ada stigma pada bagian atas, kemudian ada style batangnya, kemudian pada bagian bawahnya ada oparium, gitu ya. Nah, ini secara umum bagian dari alat reproduksi. Sedangkan yang lain pada bagian bunga ini misalnya ada petal, ada sepal, atau misalnya ada mahkota, ada daun bunga, itu hanya pelengkap ya, pelengkap tujuannya untuk membuat bunga itu menarik. Menarik bagi siapa ya? Tentu menarik bagi hewan penyerbuk ya, dengan adanya bagian-bagian yang menyarik, warna yang cerah misalnya pada bagian itunya, sehingga hewan mudah untuk mengenali menyerbuk. Misalnya Anda lihat bunga matahari misalnya cerah warnanya kuning ya. Nggak ada hewan yang sering datang ke sana untuk menyerbuk ya. Nah, tapi secara umum yang harus Anda pahami dalam memahami sistem reproduksi ini itu bahwa pada bagian bunga itu biasa ada benang sari dan kepala putik tadi ya. Benang sari betina biasanya, sedangkan putik itu adalah jantan. Nah, ini ya secara umum a flower is specialized short with modified leaves. Jadi memang di sini ya secara umum beberapa yang termodifikasi, artinya pada tiap bunga bisa beda-beda sini. Ada sepal, ada petal, ada stamen, ada karpel ya. Di sini tadi ya. Nih stamen tadi istilah untuk ini serbuk sari dengan filamennya, itu stamen. Kemudian karpel itu atau kita sering sebut sebagai apa? Putik ya. Ada stigma, kepala, kemudian ada style, batang, kemudian ada oparium. Ya. Nah, sekarang karpel ya, kita bicara tentang karpel dulu ya. Ini lihat ini tadi. Nah, ini karpel. Ini pada betina ya, reproduksi betina ada karpel. Nah, kita lihat sini tadi ada stigma, ada style ya, batangnya, kemudian ada oparium ya, opari. Nah, ini ya bagian-bagiannya stigma, kemudian tangkainya style, kemudian bagian tempat nanti terjadinya penyerbukan itu disebut dengan opari. Nah, di dalam opari ada opulu ya, opol. Jadi opari itu mungkin secara umum ya, secara umum tempat
ininya penyeimbang di dalamnya itu ada ovul ya, yang secara khusus nanti. Nah, di dalam ovul itu ada megasporosit. Nah, jadi megasporosit. Ya, ingat kata mega itu besar ya, mungkin bentuk spora, sporosit besar ya. Nanti kalau untuk yang serbuk sari untuk jantan itu namanya mikro, mikro kecil. Nah, ini mega besar ingat ya. Kemudian di situ ada mikropil ya, di dalam tuh mikropil itu berarti saluran ya, saluran untuk nanti bagaimana cara si serbuk sari itu masuk dan mendatangi megasporosit itu. Nanti ada salurannya, nanti kita cerita di sana. Nah, ini ya kalau dibesar seperti ini bentuknya. Jadi dalam tadi ada megasporosit. Nah, di sini yang perlu kita pahami sebelumnya adalah bagaimana megaspora itu terbentuk. Jadi creation of the megaspore ya. Jadi kita bahas bagaimana sih megaspora itu terbentuk ya. Nah, sebelumnya dalam megaspora itu ya, dia dari satu membelah menjadi 4. Nah, ini pembelahannya secara meiosis. Meiosis ya, bukan mitosis, ingat meiosis. Pembelahan yang terjadi pada serbuk sari, pada alat kelamin ya. Hewan pun juga seperti itu. Jadi terbentuknya misalnya sel telur pada manusia yaitu dengan cara meiosis. Tapi kalau misalnya terbentuknya sel kulit misalnya, itu kan pada tubuh itu dengan cara mitosis. Sama pada tumbuhan ini terbentuknya misalnya kita tanaman tuh kita dari biji ya sampai besar-besar biji, tumbuh besar-besar. Nah, itu terbentuknya itu secara mitosis ya, mitosis. Tapi yang meiosis itu hanya terjadi pada bagian nanti pembentukan bunga ini tadi ya bunga ini tadi ya, terjadinya yang tadi ya pada bagian bentuk megaspora dan mikrospora dengan cara meiosis ya. Ingat, tolong dipelajari meiosis itu seperti apa. Nah, di sini ya, jadi dari satu sel itu akan membelah menjadi 4 ya, selama 2 fase, dua tahap itu ya, jadi 4, jadi 1 jadi 4. Nah, kemudian dari 4 itu satu persatu itu hilang. Jadi akhirnya yang tersisa hanya 1 megaspora ya, megaspora. Jadi mulanya 1 membelah menjadi 4, kemudian 3-nya menghilang, akhirnya tersisa 1 megaspora. Nah, lalu yang 1 itu tadi kemudian membelah lagi menjadi berapa di sini? Nah, menjadi 8. Jadi 1 jadi 4, kemudian 3-nya hilang. Nah, sisa yang 1 yang masih ada itu membelah lagi menjadi 8. Ya, jadi 1 jadi 8. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu sebenarnya sehubungan dengan jumlah kromosom ya. Di mana jumlah kromosom pada meiosis itu hasil pembelahannya itu adalah separuh dari jumlah kromosom induk. Nah, misal seperti ini ya, kalau misal kromosom induknya 10. Nah, begitu terjadi pembelahan meiosis, itu nanti hanya menjadi separohnya, yaitu 5. Nah, 5. Nah, 5 itu nanti membelah menjadi 8 yang di dalam tadi ya, di dalam sel itu tadi membelah lagi kromosom di dalam sel tadi itu akan membelah yang hanya 5 tadi ya, itu ya. Kemudian sel itu akan membelah lagi menjadi 8, perbanyak diri ya, memperbanyak diri menjadi 8, di mana 8 itu isinya hanya 5 kromosom. Padahal awal tadi kan 10, kemudian dia membentuk jadi 4. Nah, kemudian 3 hilang, tereduksi ya, mungkin di situ istilahnya nanti. Sisa 1. Nah, kemudian yang 1 ini tadi menjadi 8. Ya. Di dalamnya, di dalam sel tadi mulanya ada, misal ya, tiap tanaman itu kan jumlah kromosomnya beda-beda ya, beda-beda.
tanaman misal bougainville itu beda dengan Mimosa pudica, jumlah kromosomnya beda ya. Nah, itu nanti jumlah total kromosom itu misalnya 10, itu yang contoh ya 10. Nah, ketika terjadi meiosis, nah itu menjadi separohnya saja, jadi 5 ya, jadi 5. Jadi 10 bagi 2 jadi 5. Ya, misalnya 1 ya isinya 10 jadi 2 bagi 2. Nah, itu masing-masing 5 dibagi 2. Nah, 5 ini nanti kan 2 nih. Memperbanyak diri lagi. Nah, jadi ini, jadi 4 akhirnya ya. Atau seperti ini, sebenarnya bukan tadi, salah saya. 1 menjadi 4, jadi 5, nah kemudian belah lain jadi 4 gitu ya. Dan isinya masing-masing 5. Kemudian yang 4 nih, yang 3-nya hilang, sisa 1 yang masih tersisa, atau kita katakan masih aktif lah. Nah, itu nanti membelah lagi menjadi 8. Nah, kemudian yang ada 8 itu tadi, masing-masing 4 itu akan terpisah menjadi kutub, ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Jadi yang 8 itu terpisah dia, ada yang 4 ke atas, 4 ke bawah. Jadi kalau misalnya kayak bumi itu ada kutub utara selatan, nah ada kutub utara, ada kutub selatan, itu dia berpisah ya masing-masing. Nah, kemudian ternyata dari yang 4 itu masing-masing kan bergerak lagi, itu yang 4 tadi pindah lagi ke tengah yang 1. Nah, jadi dari masing-masing itu bergerak tadi ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi dari 4 yang terpisah tadi itu nanti yang 1 itu bergerak dari yang kutub atas ke bawah, 1 yang bawah bergerak lagi ke selatan. Nah, itu menjadi 2 nukleus ya, itu istilahnya polar nukleus. Yang bagian atas yang sisa 3 itu namanya antipodal, sedangkan yang bagian bawah namanya sinergit. Ya, sinergit. Ya, kemudian nah yang sel telur itu dari yang sinergit itu ya, 2 bagian bawah itu sinergit, ada 1 di tengahnya itu yang menjadi sel telur ya, yang menjadi sel telur. Nah, sini repernya ya. Nah, ini tadi ya pembelahan meiosis tadi ya, ini megasporosit yang mulainya 2N. N itu maksudnya jumlah dari kromosom. Jadi kalau kromosomnya 10, ada aja misalnya kromosomnya itu 5, 2 kali 10, 2 kali 5, 10 ya. Nah, begitu dia terjadi meiosis, maka sisanya 5. Nah, ya, jadi N itu misalnya separuh. Jadi misalnya kalau kromosomnya 20, maka kali 2, 2N 40. Itu kan 40 yang di megasporosit. Begitu menjadi megaspora dengan meiosis tadi, ya, yang 1 jadi 4 tadi itu berubah menjadi kromosomnya itu hanya separuh. Jadi misalnya kalau mulanya 20 jadi 10. Kemudian megaspora itu menjadi, nah, megaspora menjadi female gametopitnya itu bukan meiosis lagi, tapi secara mitosis ya, mitosis. Jadi tadi kan yang tadi kan misalnya yang pertama kita lihat 1 sel jadi 4 ya. Nah, 1 jadi 4 tuh jadi secara meiosis. Kemudian dari 4 itu kan 3-nya hilang, sisa 1. Nah, 1 tuh memperbanyak diri sampai 8 tadi. Nah, itu perbanyak dirinya tuh secara mitosis. Jadi, kalau contohnya 2N, N-nya misalnya 5, 2 kali N 10, mulainya 10, itu begitu jadi megaspora jumlahnya hanya 5. Nah, kemudian yang 5 itu memperbanyak sebanyak 8 kali itu masing-masing ya 5 juga. 5 ya. Bagaimana caranya? 5 kok jadi 8 jadi 5, bukannya dibagi 8. Nah, itu sebenarnya dia terjadi duplikasi DNA tadi dulu. Setelah mitosis itu DNA itu diperbanyak 2 kali baru dibilah lagi. Jadi kromosom diperbanyak 2 kali. Jadi misalnya kromosomnya
apa tadi yang sisa 5 tadi di dalam dalam proses mitosis itu perbanyak dulu dapat kata menjadi 10. Nah, baru dia belah lagi. Nah, akhirnya tuh tetap 55 nanti. Ya, mungkin berapa kali pembelahan gitu ya. Nah, jadi pada gametofit female atau betina atau ya betina ya istilahnya itu mengandung ada sel telur tadi ya bagian bawah. Nah, itu tadi ya pada betina. Sekarang yang jantan, stamen kita katakan stamen. Nah, di stamen ini adalah bagian atas antheridium ya. Kemudian batangnya itu filamen ya, tangkainya itu filamen. Sebenarnya tangkai itu ya hanya untuk tangkai aja di dalam pembelahan ini tidak ada berperan secara khusus tangkai itu. Cuma tangkainya hanya untuk sebagai tangkai ya. Nah, ini kalau kita belah yang antheridium itu seperti ini bentuknya. Kita belah ya secara potong melintang itu bentuknya seperti ini. Nah, ini itu yang titik di tengah itu tangkai tadi ya, filamen tadi. Ini potongan dari tadi ya antheridium. Nah, di dalam antheridium itu terdapat kantong-kantong ya, kantong-kantong serbuk sari. Jadi di sini banyak, nih jumlahnya banyak sebenarnya. Kalau kita ambil serbuk sari, misal Anda ada kembang sepatu, nah kan kalau kembang sarinya itu Anda hancur, tuh banyak itu ya jumlahnya. Jadi ini jumlah di sini yang kalau Anda lihat di gambar ini jumlah itu hanya untuk menggambarkan saja jumlah itu banyak ya. Tidak menentu seperti tadi kan jumlahnya ada 4, kemudian jadi 8. Kalau di sini dapat dikatakan banyak. Nah, ini Follensack. Jadi ini dapat dikatakan antheridium ini ibaratnya sama seperti apa ya? Seperti suatu kotak ya, di kotak. Nah, kotak besar ya, di dalam kotak besar tuh ada kotak-kotak kecil. Nah, di mana dalam kotak-kotak kecil itu ada di dalamnya kelereng lah misalnya. Jadi ada kotak besar, di dalam kotak besar itu ada kotak-kotak kecil, di dalam kotak kecil itu ada kelereng misalnya ya. Nah, itu yang kita katakan sama seperti ini ya, kita apa istilahnya analogikan ya, mirip contohkan seperti itu. Jadi Follensack ini itu ada di dalam suatu tempat. Nah, ini kalau kita perbesar kantong tadi atau kotak kecil yang berkelereng tadi kita perbesar ya seperti ini jumlahnya. Itu namanya di dalamnya kita katakan kelereng tadi itu mikrosporosit. Nah, mikrosporosit ini pada awalnya cuma satu aja, cuma dia membelah secara meiosis juga menjadi 4. Jadi ini semuanya ini mikrospora ini, nah ini semua jadi 4. Nah, ingatlah pembelahan meiosis itu satu sel menjadi 4. Jadi satu sel menjadi 4 ya mikrospora. Kalau mitosis satu sel menjadi 2, tapi nanti berkembang kan. Kalau mitosis satu sel menjadi 2. Yang misalnya 1 jadi 2 ini belah lagi jadi 2, belah lagi jadi 2, berentet seperti itu ya. Kalau mikrospora 1 jadi 4. Nah, itu biasa tadi sampai di situ aja biasanya. Nah, ini secara umum seperti itu ya, mungkin tidak terlalu ribet kita pahami bagaimana pembentukan mikrospora serbuk sari ini tadi ya. Tiap serbuk sari yang mulanya sama ya, dia mengandung 2N membelah menjadi 4. Jadi dalam meiosis itu 2N misalnya 10 ya, si 2N itu 10 membelah 2 menjadi 5. Ya 5 kan. Ini kan 5. Lalu kenapa jadi 4 tetap 5? Nah, nanti 5 ini tadi dia di dalam tuh melakukan duplikasi, yang 5 tadi duplikasi lagi jadi 10. Lalu dia belah lagi untuk berikutnya, belah jadi 5 lagi. Jadi hasil akhirnya tetap 5, akhirnya jadi 4. Jadilah 1 belah jadi ini sebenarnya 10 sihnya misalnya ya. Belah jadi 55. Kemudian 55 ini menduplikat dulu di dalamnya tuh menjadi 2 kali jadi 10. Lalu belah lagi, masing-masing belah menjadi 5, jadi 5. Nah, nanti mungkin secara khusus kita bahas meiosis dan mitosis. Jadi mikrosporosit
menjadi makrospora ya secara meiosis. Nah, ini gitu aja sudah. Jadi pembentukannya bagaimana pembentukan gamet jantan. Nah, di dalam yang jadi 4 itu tadi, yang 1 jadi 4 tadi itu kalau kita perbesar, ada 2 bagian di dalamnya ini, ya. Ini yang kita sebut dengan aksin, ya, nah, aksin secara umum tadi. Nah, di dalam aksin itu ada 2 materi, ya, 2 sel. Yang pertama ada tube sel nukleus dan kedua ada generatif sel. Jadi di dalam aksin itu ada dua sel, ya, ada generatif dan ada tube. Ya, tube itu apa ya, tabung mungkin ya. Kenapa dikatakan tube? Kenapa generatif? Nah, nanti kita lihat di dalam proses penyerbukannya kenapa bisa seperti itu. Nah, ini pollen grain, maksudnya biji-biji dari serbuk sari tadi. Nah, ini ya. Di sini kita lihat di sebelah kanan ini, sebelah kanannya adalah benang sari, sebelah kiri adalah serbuk sari. Nah, begitu serbuk sari itu pecah, misalnya pecah, biji-bijinya tuh sebar niup angin ya. Kalau angin kan artinya menyerbukan oleh angin, anemogabe. Atau serbuk sari itu misal seperti pada mungkin seperti bunga matahari ya, ada tawon ya yang di sana mengisap madunya, maka di tubuh-tubuh tawon tuh melengket ini tadi ya, serbuk-serbuk sari tadi. Nah, begitu tawon itu terbang ke bagian lain yang ada putiknya, secara tidak langsung tawon nanti membawa serbuk sari ya. Atau tadi seperti tadi kan, serbuk sari itu dari yang sudah masak matang dia pecah. Jadi kotak tadi misalnya, kotaknya isi serbuk sari tadi pecah. Nah, maka isinya pun terhambur ditiup angin. Nah, dari mungkin entah berapa ya jumlahnya, apa ratusan, ribuan, atau jutaan, mungkin jutaan biji yang kelereng tadi pecah, terhambur ke sana sini. Nah, di sini kan sebenarnya acak sebenarnya nanti yang jatuh ke putik tuh mungkin hanya satu atau beberapa, makanya dia serbuk apa, acak, mungkin terhambur banyak itu ya, tiup angin dari ya ribuan itu tadi ya, ribuan serbuk sari itu hanya salah satu aja yang sampai ke kepala putik tadi, kepala stigma tadi, tidak semuanya. Nah, makanya dia harus banyak tadi jumlahnya. Kalau hanya satu ya, misalnya di serbuk satu hanya satu atau dua, begitu terhambur, nah tidak tahu kan, tiup angin kemana-mana, tidak bisa diarahkan. Nah, jadi ini kenapa jadi dalam serbuk sari itu jumlahnya banyak. Nah, ini istilahnya polinisasi ya, terjadi polinisasi. Begitu serbuk sari tadi terhambur keluar atau terbawa oleh hewan ya. Nah, itu begitu hewan itu hinggap di atas kepala putik dan ada satu yang pas nempel di atas stigma. Nah, maka itu mulailah terjadi polinisasi. Satu polinisasi. Nah, kita lihat dalam serbuk sari tadi, dalam yang kita katakan aksin tadi itu ada dua ya, ada tube sel dan ada generatif sel. Nah, di sini digambarkan ya, ada tube sel. Nah, kemudian begitu dia yang sebiji serbuk sari tadi jatuh ke atas stigma, itu dia mulai ya berkecambah lah. Jadi dia seperti bercambah, mengeluarkan semacam ya sel itu ya sel ya kayak akar lah, kayak akar tumbuh di atas itu. Nah, tapi akar itu sebenarnya saluran, dapat dikatakan saluran atau ya kayak selang. Selang dia menuju ke dalam tadi ya, ke dalam oparium tadi dari bunga. Jadi yang dua biji tadi, dua sel tadi, sel generatif dan sel apa? Sel tube sel ini masuk. Nah, didahului oleh tube sel. Jadi tube sel ini ibaratnya kayak membuka jalan gitu. Nah, jadi tube sel itu masuk, begitu ada tadi kan tadi terjadi kecambah tadi, dia bikin
selang tadi itu tube sel duluan masuk ya, mungkin tube sel yang eh, memandu yang di belakang nih si sel generatif. Jadi ibaratnya ini kayak pengantin ya, yang datang, yang di belakang nih pengantin, yang di depan ini ya istilah pengantarnya. Jadi dua kan, dia mau datang kayak betina tadi, jadi dia datang berdua di sini. Nah, jadi generatif sel paling belakang, di depan ini tube sel. Ibaratnya apa? Yang pengantar pengantin, tapi di depan, pengantinnya di bagian belakang datang gitu ya. Nah, ini namanya dalam proses germinasi. Nah, di sini si nukleus itu dia berubah menjadi dua sel. Ya, itu disebut dengan sel sperma. Jadi dia memperbanyak diri secara mitosis di sini ya, menjadi yang disebut dengan sperma. Nah, ini ya. Nah, itu nanti terus dia masuk ke dalam, didahului oleh apa? Tube sel tadi, yang dua sel di belakang ini mengikuti terus bagian belakang. Nah, itu nanti ya. Nah, tentu ini terjadi pada matur tuh istilahnya apa, dewasa ya. Artinya sudah siap. Artinya kalau masih belum siap, masih muda misalnya, masih belum mature ya, itu belum mature ya, belum bisa melakukan suatu pembuahan ini. Nah, ini previewnya mikrosporosit menjadi mikrospora tadi ya, 2N secara meiosis. Nah, ini slide-nya tadi mesti depan ya. Nah, ini. Nah, sampai sini nih. Nah, di dalam tadi kan kita ingat bahwa pada bagian betina itu ada antipodal, ada polar nukleus, ada sinergit sel, dan Excel ya. Di bagian bawah tuh ada 3, ada 2 sinergit, ada 1 sel telur. Nah, ini kita lihat yang 3 sel tadi datang ya. Nah, tube sel di dalamnya ada dikutili sperma tadi ya. Nah, di sini ya kita lihat begitu. Nah, ini sudah di depan pintu masuk, ibaratnya sudah di depan rumah ya, di depan rumah mempelai itu otomatis bagian antipodal, sinergit, sama tube nukleus itu hilang. Jadi hilang yang tadi ya, mungkin bukan hilang gaib seperti itu, bukan ya, mungkin dia mereduksi entah pada jadi bagian sel tumbuhan apa gitu nanti ya. Nah, maka masuklah si dua sperma tadi. Yang satu itu akan mendekati sel telur betina, kemudian nah terbentuk 2N tadi ya. Kemudian yang satu mendekati polar nukleus. Jadi 2 sperma tadi. Nah, di sini. Nah, kenapa bisa 2N, 3N? Ingat ya bahwa masing-masing tadi kan gitu terjadi pembentukan spermatopita itu, pembentukan polen tadi dari 2N jadi 1N. Itu yang memperbanyak sampai dewasa, dan itu yang akan membuahi. Begitu juga pada betina itu, yang mulanya 2N menjadi 1N ya secara meiosis. Nah, salah satu N itu yang dibuahi. Nah, begitu N sperma dengan si betina ini bertemu, maka terbentuk 2N. Makanya jumlahnya tadi, kalau tadi misalnya membawa 5 kromosom, yang di betinanya ada 5, berkumpul jadi 10 lagi ya. Sedangkan pada bagian yang tadi bagian ini tadi, polar nukleus tadi, sama-sama N kan, jadi 3, akhirnya jadi 3, 15. Nah, kita akan bingung kenapa seperti ini ya. Nah, sebenarnya
Nah, ini bisa dikatakan fertilisasi double ya, double fertilisasi. Nah, akhirnya itu pada si bunga itu terjadi yang 2N ini tadi. Nah, ini yang 2N itu yang disebut sebagai embrio, sedangkan yang 3N itu menjadi endosperm ya. Nah, begitu terjadi tadi kan bunga itu berubah menjadi biji ya, mungkin nanti jadi buah kalau akhirnya yang kita makan ya. Jadi kalau Anda belah sebenarnya itu nanti yang 2N ini yang akan tumbuh berkecambah. Jadi begitu kalau misal biji durian misalnya kita tanam, maka yang akan ada kan Anda mungkin pernah belah bijinya buah durian ya. Jadi ada kan bagian ujungnya tuh yang kecil itu, nah itu yang akan tumbuh keluar kalau kita letakkan di tanah menjadi akar dan jadi batang ya. Karena dua kotyledon kan ya, satu akar, satu jadi batang. Sedangkan badannya ini sebenarnya makanannya untuk si ini tadi, yang endosperma tadi. Nah, itu yang 3N tadi berubah jadi endosperma. Sebenarnya ini cadangan makanan untuk si embrio tadi. Jadi begitu tumbuh kan embrio itu kan belum bisa biji misalnya kita letakkan di mana? Di tanah. Itu pada dasarnya kan dia belum punya akar, belum punya daun untuk berfotosintesis. Dari mana dapat makan? Nah, sebenarnya makannya itu awalnya dari dapat endosperm tadi. Endosperm tadi yang menjadi suplai makanan. Nanti begitu dia sudah berakar, kemudian tumbuh batang, daun, nah dia bisa buat fotosintesis, maka sumber makanan, sumber energinya itu dari daun tadi, ya. Sumber nutrisinya dari akar disebut. Nah, sementara belum ada itu yang jadi endosperm. Nah, ya. Akhirnya, nah sedangkan yang lain bagian-bagian tumbuhan itu ya menjadi pelindung, ya akhirnya menjadi buah ya. Jadi buah. Nah, ini secara umum ya, life cycle of angiosperma tadi seperti ini. Jadi, kalau Anda lihat di sini ya dari Antheridium perkembangannya bisa dilihat seperti ini ya. Ini mungkin terlalu kecil ya, silahkan dibuka. Nah, ini ya kita lihat evolutionary advantage of seed different from a full. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa yang kita kan biji misal ya biji durian tadi itu ya dibangun dari ini upul tadi ya. Dan ini sebagai food supply, jadi supply makanan untuk apa? Untuk si embrio yang tumbuh tadi ya. Nah, di sini kita lihat ya contoh-contoh seed ya. Ini misal biji kuaci. Nah, bagian atasnya itu sebenarnya yang bentuk jadi 2N, yang bentuk dari 2N tadi yang tumbuh. Nah, buah kita lihat ya macam-macam ya bentuk buah dewasa ini. Nah, ini macam-macam penyerbukan yang tadi disebabkan oleh angin, oleh air, oleh hewan, atau dipindah ya lokasi atau penyebaran ya. Nah, ini dalam masa evolusinya itu sudah macam-macam ya. Dalam macam-macam. Kadang kalau dari ya istilahnya hewan tuh macam-macam, ada mulai dari tawon misalnya, ada dari kelelawar, ada dari burung. Jadi hewan tuh memang tumbuhan tuh sepertinya sengaja, kalau kita lihat bahasanya evolusi itu dia sengaja beradaptasi membuat suatu bentuk untuk menarik hewan lain datang sehingga dia ikut serbuk sari itu terikut di hewan tuh untuk nyerbuk di lain. Karena kan tumbuhan ini kan pasif, dia tidak bisa bergerak sana sini. Tapi kita lihat bahwa tumbuhan itu ada di mana-mana. Yang misal seperti ya contoh Mimosa pudica misalnya atau apa? Atau misalnya
apa yang sering kita temukan ya, banyak ya tanaman yang hanya ada banyak nyebar satu tempat. Nah, penyebaran itu adalah hewan yang menyebar. Jadi kurang lebih 6 orang, kalau 1 jam, kalau 1 jam setengah ya Anda bersenam. Sekitar 6 sampai 10 orang. Ya, demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.